Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Ahmad bin Isa, dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Kamu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dari Mayyaktul hadasyab. Siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus yaktul, saya akan meringkus. Para petinggi Nahdlatul Ulama memperingatkan tentang kisruh nasab. Sejauh ini, tesis Kiai Imaduddin Utsman menolak akan nasab Ba'alawi, walaupun ulama-ulama terdahulu termasuk ulama-ulama dunia. Lalu, pemahaman seperti apa yang mereka yakini? Benarkah nasab Ba'alawi terputus? Atau memang benar nasab Bani Alawi adalah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang mengakui dan yang tidak mengakui semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di sisi lain, terkait kisruhnya nasab Ba'alawi, petinggi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Amdi NU atau Nahdlatul Ulama, beliau menjelaskan ilmu macam apa yang menolak mufti ulama sedunia. Menurutnya itu bukan ajaran kita. Mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bahkan Kiai Miftahul Akhyar akan membersihkan Nahdlatul Ulama yang sudah disusupi oleh pemahaman seperti itu. Beliau pun mencontohkan NU di Soloraya yang sudah dimasuki pemahaman seperti itu. Oleh karena itulah, Kiai Miftahul Akhyar akan membersihkan, akan merapihkan NU di Soloraya yang sudah terkena pemahaman-pemahaman yang dianggapnya telah melenceng. Lah sekarang PC-PC NU itu dimasuki, terutama di Soloraya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN NU yang sudah mulai menolak. Ketegasan Kiai Miftahul Akhyar sebagai petinggi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia, bukan tanpa alasan. Yang pertama, NU atau Nahdlatul Ulama menjadi sasaran untuk disusupi pemahaman seperti itu. Dan kedepannya nanti akan menyasar para masyayikh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sudah digarap oleh mereka. Sayyid Al-Maliki juga sudah diragukan nasabnya seperti yang telah diketahui oleh petinggi Nahdlatul Ulama. Lalu apa yang akan terjadi kalau pemahaman seperti itu sudah masuk pada seluruh masyarakat awam? Masalahnya, tentang masalah ini, masyarakat hanya memaknai pribumi dan penjajah. NU menjadi sasaran dan semua itu sudah tersusun rapi, dan ternyata petinggi Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar pun membocorkan akan dalang atau pemimpin mereka. Beliau Kiai Miftahul Akhyar sebagai petinggi Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa di belakang mereka adalah Wahabi. Pemahaman Wahabi dan aliran Wahabilah yang berani menolak kebenaran. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Setelah beberapa waktu bergulir, kisruh nasab semakin santer. Bahkan tak sedikit orang mulai meragukan akan nasab habaib. Oleh sebab itulah, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, sekarang terlihat berbeda paham, dan perbedaan itu menimbulkan pro kontra yang sangat jelas, bisa menimbulkan perpecahan. Yang satu berkeyakinan dzurriyyah Nabi tidak ada atau terputus, dan yang satu memilih para alimil ulama ketimbang ikut ajaran mereka. Artinya, perbedaan yang sangat jelas akan menimbulkan perpecahan yang sangat serius. Oleh sebab itulah, petinggi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar
akan menyapu bersih Nahdlatul Ulama dari pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Lah sekarang PC-PC NU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCN yang sudah mulai menolak. Perjuangan mereka menyusup dan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama berselimut di NU, sampai-sampai para pemimpin Nahdlatul Ulama melakukan rapat yang akan membuang nama-nama mereka yang mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU, tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan, bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Kemudian jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Sangat berbahaya bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa kalau mereka mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ, itu debatable Pak, kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya, nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu, apa maunya. Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Mengatasnamakan NU, menguasai NU, dengan kebesaran NU atau Nahdlatul Ulama, mereka akan menguasai Indonesia. Dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir. Ingin digelir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Ini khusus pada pengurus NU. Agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung.